Adab-adab mengerjakan sembahyang. Adab-adab mengerjakan sembahyang. Nah, sebelum kita ini mengerjakan sembahyang, itu harusnya ada adab-adab yang diperhatikan. Adab-adab yang harus dipersiapkan supaya apa? Salat kita itu lebih khusyuk, kemudian salat kita itu lebih konsentrasi, tidak asal-asalan. Sehingga apa? Nantinya kalau kita salat dengan penuh adab, penuh dengan khusyuk, ini insya Allah salat yang kita lakukan ini akan mencegah kita daripada perbuatan keji ataupun perbuatan mungkar. Nah, kata beliau, apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan dan pakaian dan tempatmu, dan engkau telah suci daripada hadas, dan setelah engkau menutup aurat dari lutut sampai ke pusat, dalam kurung bagi lelaki, dan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan bagi perempuan. Nah, ini aurat-aurat yang wajib ditutup ketika sholat. Auratnya laki-laki dalam sholat apa? Nah, di sini disebutkan auratnya laki-laki dalam sholat itu antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Itu tertutup, maka sah apabila seseorang ini sholat. Tapi dari segi adabnya, misal ada salah seorang daripada kita sholat hanya menggunakan celana yang menutupi pusat dan lutut, tapi atasnya tidak ditutup. Ini kira-kira bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya, selama dia menutup aurat, dia suci daripada hadas, hukum sholatnya tetap sah. Tapi dari segi adabnya ini tidak ada adabnya. Bagaimana dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang seperti itu? Ya paling tidak kita menutup pakaian dengan pakaian yang seperti kita laksanakan, kita pakai seperti pada saat sekarang ini. Pakai baju muslim, pakai sarung, pakai gamis, pakai kopiah, pakai surban, itu lebih bagus karena di situ ada adab-adab ketika seseorang ini sholat. Nah, kalau laki-laki pusat dan lutut, antara pusat dan lutut termasuk pusat dan lututnya. Termasuk pusat dan lututnya. Adapun perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan tapak tangannya. Itu auratnya laki-laki dan perempuan ketika sholat. Maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri dan meregangkan sedikit di antara dua kaki dan berdirilah dengan tegak. Nah, setelah kita bersuci, kemudian kita sudah menutup aurat, apalagi yang kita lakukan? Menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Kemudian apa? Kaki direnggangkan sedikit. Sedikit saja, tidak usah terlalu lebar. Apalagi sampai injak-injakan kaki sebelahnya, nggak usah. Sekira-kira saja, lebar sedikit, tidak terlalu lebar juga. Direnggangkan sedikit. Kemudian apa? Berdirilah dengan tegak. Nah, seseorang kalau mampu berdiri, maka wajib bagi orang tersebut sholat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri bagaimana? Apakah tidak wajib sholat? Tetap berkewajiban. Jangankan orang yang sehat, orang yang sakit saja mereka masih berkewajiban sholat, apalagi orang yang sehat. Mampu berdiri, berdiri. Tidak mampu berdiri, silahkan duduk. Tapi kadang-kadang penyakitnya manusia itu apa? Ketika sholat alasannya sakit, sholat sakit, sehingga pakai kursi. Tapi ketika jalan-jalan masuk ke mall, subhanallah, hilang sakitnya. Hilang sakitnya. Berjam-jam keliling tawaf di mall, tidak sedikit pun dia mengeluh akan sakitnya.
Tapi kalau sudah sholat yang macam-macam, pegelinu, encok, asam urat dan lain sebagainya. Mampu berdiri, berdiri. Tidak mampu, silahkan duduk. Tidak mampu, silahkan berbaring. Sampai pada terakhirnya, kalau sudah tidak mampu lagi, bawa ke sini, sholatkan sama-sama. Seperti itu.